Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jaringan wireless dan router. Jaringan wireless. Wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dengan LAN merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan, atau mobile communication sebagai handphone dan HT. Fungsi jaringan wireless pada jaringan komputer. Jaringan wireless berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti laptop, komputer, tablet, smartphone, dan printer, sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang membedakan dengan jaringan lainnya adalah jaringan wireless tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan menggunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui perangkat access point. Kelebihan dan kelemahan jaringan wireless pada jaringan komputer. Untuk kelebihannya ada 4. Yang pertama, dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung LOS dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. Yang kedua, sangat baik digunakan pada gedung yang sangat sulit menginstal kabel. Yang ketiga, jaringan ini tidak memerlukan banyak kabel. Yang keempat, sangat praktis karena tidak ada kabel yang berserakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Kelemahan jaringan wireless. Yang pertama, ancaman interferensi dari gelombang lainnya yang dapat mengganggu koneksi jaringan. Yang kedua, kemungkinan diserang oleh attacker secara remote. Yang ketiga, sinyal wireless biasanya terganggu oleh beberapa penghalang fisik seperti tembok, pohon, dan benda yang lain yang sulit untuk ditembus oleh sinyal wireless. Yang keempat, sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas. Yang kelima, biaya instalasi. Operasional dan pemeliharaan sangat mahal, keamanan data kurang terjamin. Yang keenam, pengaruh gangguan cukup besar. Yang ketujuh, transfer data lebih lambat dibandingkan dengan penggunaan kabel. Di slide ini tentang pengamanan sistem wireless. Dalam pengaturan keamanan jaringan WiFi terdapat beberapa jenis antara lain: 1. WPA Preserve Key, 2. WPA Radius, 3. WPA to Preserve Key Mixed, 4. WPA 2 Radius Mixed, 5. Radius, 6. Web. Di slide ini tipe-tipe wireless network. 1. Wireless PAN WPAN. Wireless Personal Area Network WPAN adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee. 2. Wireless LAN WLAN atau Wi-Fi, Wireless Local Area Network WLAN, atau biasanya disebut Wi-Fi, memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan WPAN. Saat ini WLAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cangkupan. Awalnya WLAN ditunjukkan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal. 3. Wireless MAN WMAN, Wireless Metropolitan Area Network WMAN, adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Contoh teknologi WMAN adalah WiMAX. 4. Wireless WAN WWAN, Wireless Wide Area Network, adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas, misalnya
menghubungkan kantor pusat dan cabang antara provinsi. 5. Cellular network. Cellular network atau mobile network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, pager, dan lain-lain. Contoh sistem dari cellular network ini adalah GSM, PCS, dan DMPS. Nah, di sini slide ini menjelaskan tentang router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang berlainan. Fungsi utamanya adalah melakukan IP forwarding, yaitu proses penerus paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang menjadi tujuan paket data. Sehingga apabila dilihat dari model referensi perangkat jaringan komputer ini bekerja pada lapisan network. Fungsi router. Router memiliki fungsi untuk mengirim paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Perangkat ini diperlukan untuk mengarahkan paket data tersebut ke jaringan dengan rute yang sesuai. Router memiliki fitur dynamic host konfigurasi protokol atau biasa disebut DHCP. Teknologi ini dapat kamu setting sehingga bisa membagi IP address. Kini router banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas internet dengan menyambungkan ke modem, kemudian membagikan koneksi tersebut kepada pengguna baik dengan wireless maupun menggunakan kabel. Jenis-jenis router ada 3. Yang pertama, router aplikasi. Adalah aplikasi yang dapat kita install pada sistem operasi sehingga sistem operasi tersebut akan memiliki kemampuan seperti router. Yang kedua, router hardware. Adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router, maka dengan hardware tersebut Anda dapat membagi IP address. Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Yang ketiga, router PC. Adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan prosesor Pentium 2, hard drive 10 GB, dan RAM 64 serta telah tersedia LAN card sudah bisa digunakan sebagai router PC. Komputer yang dijadikan router ini harus diinstal dengan sistem operasi khusus untuk router. Cara kerja router. Pada gambar di atas terdapat 2 buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network kelas C yaitu 192.168.1.0. Dengan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address masih menggunakan kelas C yaitu 192.155.1.2.0. Pada tabel routing diatur agar komputer ABC bisa berkomunikasi dengan komputer DEF yang berada pada jaringan yang berbeda lewat interface router port 1 dan port 2. Nantinya disebut dengan istilah gateway. Maka komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Terima kasih.